Hai Sobat Media, senang sekali saya Citra dari Tangan Terbuka Media akan memandu Sobat sekalian dalam rubrik Kabar Buku. Rubrik Kabar Buku merupakan bagian dari program mencerdaskan Tangan Terbuka Media. Nah, dalam rubrik Kabar Buku, ini kami akan menyapa Sobat Media sekalian berkait dengan buku-buku terbitan kami. Jadi hal-hal menarik dan informasi seputar terbitan Tangan Terbuka Media akan dikupas dalam rubrik Kabar Buku. Oke, dalam rubrik Kabar Buku kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Pendeta Yoel M. Indrasmoro selaku penulis dari buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Nah, ini buku perdana terbitan dari Tangan Terbuka Media. Nah, makanya kali ini kita akan bahas nih bareng penulisnya langsung. Berhubung hari ini adalah tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, kita akan membahas percakapan seputar di Hari Pahlawan ini, seputar dari sosok pahlawan masa kini yang dilihat dari sudut pandang buku Jujur Melangkah ini. Oke, kita langsung aja, kita akan tanya-tanya Pak Yoel berkait dengan tema kita kali ini, yaitu sosok pahlawan masa kini. Yang pertama nih, halo Pak Yoel, ya saya akan membahas tema kita yang kali ini ya Pak ya. Siap. Tentang sosok pahlawan masa kini yang dilihat dari sudut pandang buku ini nih Pak. Yang pertama Pak, pertanyaan saya nih Pak, judul bukunya kan Jujur Melangkah Kala Pandemi. Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Kenapa sih bukunya diberi judul Jujur Melangkah, Pak? Terus apa kaitannya dengan Kitab Amsal sendiri? Iya, terima kasih Mbak Citra. Jadi berkait dengan buku ini, ketika mencoba mencari judul ya, karena buku ini kan sebetulnya hampir 1 tahun ya, tiap hari saya menulis tentang Kitab Amsal ayat demi ayat, kadang-kadang 2-3 ayat. Saya harus mengakui tidak gampang mencari judul yang bisa mencakup semua. Tetapi saya harus juga akui bahwa ada lagu Bing Slamet yang cukup bagus, lagu Belayan Sayang. Itu liriknya begini nih. Ibu mendoa, ayah menjaga, agar kau kelak jujur melangkah. Nah, ketika saya pertama kali mendengar lagu itu, saya berpikir Bing Slamet itu brilian sekali. Kalau orang jujur biasanya hanya berkait dengan kata-kata dan bohong apa tidak. Tapi Bing Slamet bicara soal jujur melangkah. Jadi dalam lagu tadi, jujur itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga ciri atau cara hidup, sikap hidup, tindakan seseorang. Dan lagu seterusnya dikatakan begini, jangan engkau lupa tanah pusaka, tanah air kita, Indonesia. Waktu pertama kali sedang lagu ini, saya lihat, oh ternyata Bing Slamet mengaitkan jujur melangkah dengan keindonesiaan. Tanah air kita, dan tanah air kita menurut saya ya perlu orang-orang yang jujur melangkah begitu ya. Jadi akhirnya ya sudahlah, jujur melangkah mungkin bisa mencakup Kitab Amsal, karena Kitab Amsal dari depan sampai belakang hanya bicara soal bagaimana manusia seharusnya hidup. Mungkin begitu Mbak. Oh iya, baik, terima kasih Pak. Berarti memang terinspirasi dari lagu Bing Slamet ini ya Pak ya, Jujur Melangkah, yang bisa mencakup keseluruhan dari Kitab Amsal yang Bapak tulis ini. Iya, mungkin mencakup lah gitu ya. Ya, dianggap mencakup lah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, sekarang kita mau masuk ke pertanyaan seputar tema. Ya, tema kita tadi sosok pahlawan masa kini. Kalau menurut Pak Yoel sendiri nih, pahlawan itu definisinya apa Pak? Kalau bagi Bapak. Terus kira-kira ada nggak sih Pak relevansinya dengan buku yang Bapak tulis ini, Jujur Melangkah? Ya harus ada sih Pak. Ya monggo Pak. Ya, terima kasih. Kalau bicara soal definisi pahlawan, saya rasa pahlawan itu adalah orang yang layak diteladani.
Layak diteladani bukan karena dia tentu karena dia hebat, dia penjunjung keadilan, dia pembela kebenaran, dia sosok yang memang punya kelebihan-kelebihan. Tapi di luar itu saya rasa seorang pahlawan adalah pribadi yang mencoba untuk hidupnya jujur melangkah. Artinya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu nyambung gitu ya. Nah, paling bahaya adalah ketika seorang dianggap pahlawan ternyata kata-katanya berbeda dengan perbuatannya, ya saya rasa dia nggak layak disebut pahlawan. Jadi sebetulnya pahlawan adalah setiap orang yang sungguh-sungguh hidup untuk orang lain ya. Dan caranya adalah dengan dia bersikap dan bertindak jujur. Karena ketika seorang jujur, dia tidak hanya berkait dengan dirinya sendiri, tapi juga berkait dengan orang lain. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Berarti memang ini ada kaitannya dengan buku Bapak ya. Berarti di sini tuh isinya tulisan-tulisan tentang bagaimana cara untuk hidup jujur ya Pak ya. Iya. Dan itu adalah definisi pahlawan menurut Bapak, yaitu orang yang juga mau mencoba hidup jujur melangkah di dalam hidupnya, karena dia tidak hanya hidup benar untuk dirinya sendiri, tapi itu juga mencakup dirinya di hadapan orang lain. Bagaimana dia berelasi dengan orang lain sehingga tidak tidak terlihat seperti berbeda dengan ucapan dan perbuatan ya Pak. Begitu ya. Dan itu yang menarik ya, bahwa bangsa Israel merasa perlu menjadikan kumpulan Amsal, Peribahasa itu menjadi kitab suci mereka. Jadi sebetulnya unik sekali bangsa Israel ini. Tapi ya peribahasa itu kan cara pikir orang masa lampau berkait dengan pengalaman hidupnya. Dan akhirnya jadilah kitab Amsal itu menjadi kitab suci bangsa dikristalisasi Israel. Ya Pak pemikiran yang dikristalisasi gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak. Itu Siap. sangat menolong kami juga. Oke, sekarang kita mau lihat ini Pak, dalam KBBI itu kan tadi Bapak sebutkan bahwa bagi Bapak adalah pribadi yang layak diteladani, orang yang bisa disebut pahlawan. Tapi kalau KBBI sendiri itu adalah definisi pahlawan sendiri adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Atau itu definisi yang pertama, tapi ada juga sih yang pejuang yang gagah berani dan juga hero. Menurut saya ini menarik nih definisinya Pak, karena ada kata menonjol. Jadi orang yang berani dan berkorban dalam membela kebenaran itu pasti menonjol atau kelihatan nyata, gitu ya Pak ya. Apakah pahlawan itu memang harus demikian Pak? Harus menonjol atau kelihatan? Jadi dia tuh emang kelihatan bahwa dia tuh berkorban dan berani untuk membela kebenaran. Gimana menurut Bapak? Iya, teorinya sih pahlawan itu nggak banyak ya. Karena nggak banyak orang yang memang berbeda gitu ya. Berbeda dari sekitarnya. Jadi ketika sekitarnya bilang A, merasa adem ayem, maka seorang pahlawan merasa harus berbeda. Dan berbeda bukan karena dia ingin berbeda sendiri, tapi karena dia punya pemikiran, punya visi. Saya masih ingat ya, jadi ketika 17 Agustus 1945 itu kan sebelumnya Bung Karno bilang jangan dialah yang tanda tangan gitu kan. Mari kita semua yang ada di sini tanda tangan gitu kan. Tapi ternyata nggak ada yang berani tanda tangan. Akhirnya ya disepakati hanya Soekarno dan Hatta yang tanda tangan. Artinya mungkin juga mereka takut kalau setelah merdeka malah dijajah lagi gitu ya. Dan Bung Karno dan Bung Hatta memperlihatkan dirinya sebagai sebagai pahlawan yang berbeda, dan mereka teguh. Jadi ketika mereka jadi pemimpin proklamasi atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta, mereka memang mewakili bangsa Indonesia, tapi memang hanya mereka yang berani menandatangani itu gitu ya. Jadi saya rasa memang seorang pahlawan menonjol karena dia memang berbeda gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang pahlawan itu memang apa yang dikatakannya sama dengan apa yang dilakukannya. Itulah yang buat orang menjadi menjadi hormat gitu ya. Karena ketika seorang pahlawan berbeda antara kata dan tindakan, maka dia nggak layak disebut pahlawan. Mungkin gitu. Oke, baik. Ya, oke. Terima kasih Pak. Menarik sekali nih Pak. Tapi kita mau soroti dari sisi kebenaran Pak. Nah, saya baca dari buku Jujur Melangkah
tulisan Bapak yang berjudul Mengerti Tentang Kebenaran. Itu kalau nggak salah ada di halaman 19 ya Pak? Iya benar, halaman Coba mari 19 kita itu. lihat dulu halaman 19. Ini Mengerti Tentang Kebenaran, diambil dari Amsal 2 ayat 9 hingga 19. Iya. Pertanyaan saya, jadi Bapak menulis seperti ini di paragraf kedua. Berkait dengan kebenaran, ada begitu banyak klaim tentang kebenaran. Setiap orang cenderung merasa dirinya benar, baik karena modal pengetahuan yang dikumpulkan atau karena pengalaman yang didapat. Ada juga yang merasa mendapat wangsit dari Allah. Tentu ada pula yang selalu merasa benar dan yang lainnya salah. Nah, kalau udah begini kan repot ya Pak. Maksudnya ngomong-ngomong soal kebenaran ini, sebenarnya yang sungguh-sungguh disebut kebenaran yang layak kita bela itu seperti apa nih Pak? Karena ada definisi tadi Pak, karena kita membela kebenaran gitu. Gimana Pak? Iya, sebetulnya bicara soal kebenaran, yang benar adalah Allah sendiri gitu ya. Dan sebetulnya Allah sudah memberikan akal budi kepada manusia untuk tahu apa yang benar itu sendiri. Hanya kadang-kadang manusia dengan akal budinya merasa lebih benar daripada Tuhan. Dan menurut saya kebenaran adalah ketika manusia merasa perlu nyambung tunduk pada kebenaran Allah. Dan jangan lupa Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau bicara soal kebenaran ya tengok sajalah Tuhan Yesus. Artinya apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia dalam posisi kita sekarang ini. Ketika kita sedang belajar, berpikir, bekerja, apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam posisi kita atau saat kita mengambil keputusan. Dan saya rasa itulah kebenaran. Artinya kita belajar untuk hidup sebagai citra Kristus gitu ya, sebagai penjelmaan Kristus gitu ya, yang adalah kebenaran itu sendiri. Mungkin gitu. Oke Pak, berarti kebenaran itu nggak jauh dari kitab suci dong ya Pak? Karena Kristus itu cerminan Kristus itu terdapat dalam kitab suci. Jadi kita kalau mau melihat seperti apa sih Kristus bertindak itu kita langsung aja tidak mengandalkan pemikiran sendiri, tetapi kita melihat ke kitab suci bagaimana Kristus bertindak. Terima kasih Pak, itu sangat membantu. Lalu yang kelima pertanyaan saya Pak, nih banyak pertanyaan nih Pak. Nggak apa-apa. Anak-anak bangsa ini kan banyak yang berprestasi, yang menorehkan prestasinya baik di Indonesia atau di kancah nasional maksud saya, dan di internasional tentu dengan bidangnya masing-masing. Kita bisalah menyebut mereka sebagai pahlawan gitu kan Pak. Tetapi ada banyak juga pejabat-pejabat pejabat-pejabat tertentu yang seharusnya kita lihat sosok beliau itu sebagai pahlawan, tapi malah justru tidak mencerminkan itu. Nah, saya melihat dalam buku Jujur Melangkah ini kan ada tulisan tentang kejahatan itu menular. Ya benar ya Pak ya. Betul. Atau halaman 15 kalau nggak salah. Itu boleh dijelaskan nggak Pak? Dengan melihat dari peristiwa yang belakangan ini terjadi, yang kesannya ada kecenderungan bahwa kejahatan itu menular Pak, supaya kita boleh diingatkan dan bisa menghindarinya. Iya kalau kita lihat tawuran gitu ya. Tawuran itu ya suatu gaya yang kita rasa mungkin unik ya. Jadi orang berantem rame-rame gitu ya. Mereka berani karena rame-rame gitu ya. Dan kalau sendiri-sendiri nggak berani mereka. Dan kalau kita lihat juga korupsi gitu ya. Bahkan korupsi itu nggak pernah sendirian. Seseorang yang melakukan korupsi dia pasti mengajak orang lain untuk menutupi korupsinya. Sehingga kita sering mengatakan korupsi berjemaah. Itulah yang dimaksudkan bahwa kejahatan itu menular. Tapi persoalannya adalah kalau kejahatan itu menular, seringkali juga orang sering salah kaprah dengan kata-kata semua orang melakukannya. Jadi sebetulnya nggak semua orang melakukannya kalau kita tidak melakukannya. Jadi sebetulnya kejahatan tidak menular selama berhenti di kita dan kita tidak melakukannya. Mari sama-sama kita berhenti di kita untuk tidak melakukan kejahatan sehingga agar tidak menular ya Pak ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir karena waktu kita menipis nih. sudah diingatkan. Pertanyaan terakhir nih Pak. Nih ini penting banget karena kitab Amsal tadi Bapak bilang kristalisasi hikmat atau pikiran ini ada kaitan dengan hikmat. Hubungannya dengan pahlawan kan, seorang pahlawan harus berhikmat dong ya kan. Jadi Pak,
tulisan Bapak yang berjudul Sang Hikmat itu halaman 46 disebutkan bahwa hikmat ada di sekeliling manusia, ya kan, di jalan, di lapangan, tentu ada di sini sebut sih di atas tembok dan gerbang kota, itu tentu ada konteksnya sendiri ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya, kayaknya tuh hikmat gampang banget untuk ditemukan ya kan Pak, karena dia ada di sekitar kita. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya nih Pak. Kok kesannya hikmat malah susah buat didapatkan. Ini gimana nih Pak? Iya, menurut saya persoalan di situ ya. Persoalannya karena mungkin kita tidak sungguh-sungguh melihat, tidak sungguh-sungguh mendengarkan, tidak sungguh-sungguh merenungkan. Misalnya ketika kita melihat bunga di tepi jalan gitu ya, Plus itu lagunya, bunga di tepi jalan. Maka ketika dilihat bunga di tepi jalan yang tidak ada yang menyiram, tidak ada yang merawat, tapi indah begitu ya. Lalu ketika dia melihat, kenapa indah? Dia bisa belajar bahwa dia indah karena dia sendiri memang dia diberi pertumbuhan oleh Tuhan sendiri, yang pertama. Yang kedua, dia indah karena memang ya itulah dia dalam keadaan yang nggak ada yang melihara ya, tapi dia bisa hidup gitu. Nah, dari situ ketika kita belajar untuk melihat, belajar untuk mendengarkan, mungkin kita akan mendapatkan hikmat itu sendiri. Ya, kalau kata Tuhan Yesus kan, bunga aja dipelihara, masa kita nggak dipelihara gitu kan. Jadi sebetulnya hikmat ada di mana-mana. Yang penting adalah mau melihat apa yang dilihat, mau mendengarkan apa yang didengarkan, dan akhirnya mau merenungkan. Dan saya rasa itu adalah cara kehidupan manusia sejati. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Mau melihat apa yang dilihat, mau mendengarkan apa yang didengarkan, dan merenungkan gitu ya Pak ya. Oke, seru banget nih berkait pembahasan tema sosok pahlawan masa kini yang dilihat dari buku Jujur Melangkah karya Pendeta Yoel M. Indrasmoro. Terima kasih Pak Yoel untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu bersama kita untuk berbagi. Oke. Yang kita bahas ini baru sebagian kecil Sobat Media. Kalau Sobat Media mau tahu lebih banyak tentang insight-insight di dalam buku Jujur Melangkah yang tebalnya 328 halaman, Sobat Media bisa menghubungi langsung Tangan Terbuka Media di WhatsApp 0821 2312 2049. Saya ulangi, di WhatsApp 0821 2312 2049. Nah, kita juga lagi ada program buku untuk semua, yaitu berbagi buku Jujur Melangkah bagi para hamba Tuhan di Papua Barat. Jadi baik itu pendeta, pastor, bruder, suster, dan hamba Tuhan lainnya. Dengan 99.000 Sobat Media bisa berbagi satu buku Jujur Melangkah bagi para hamba Tuhan di Papua Barat. Mungkin Sobat Media bertanya-tanya berkait penyalurannya. Nah, Tangan Terbuka Media bekerja sama dengan Yayasan Eko Education Atap Langit dan Rumah Baca Mata Hati yang ada di Sorong, Papua Barat, dikelola oleh Bapak Engelbert Maspaitela. Yuk kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari Bapak Engel. Shalom, para pelayan pegiat hamba Tuhan di Papua Barat. Senang sekali Yayasan Eko Education Atap Langit dan Rumah Baca Mata Hati dapat dipercayakan oleh Tuhan melalui Tangan Terbuka Media berbagi sukacita dengan mendistribusikan buku Jujur Melangkah kepada para pelayan dan hamba Tuhan di Papua Barat. Melalui buku Jujur Melangkah, Tangan Terbuka Media memulai langkah pertamanya. Apresiasi yang luar biasa dari kami. Kami doakan Tuhan tuntun untuk langkah kedua dan langkah selanjutnya. Terima kasih atas mata hati yang telah Tuhan taruhkan kepada jajaran manajemen dan staf Tangan Terbuka Media sehingga boleh memilih dan berbagi dengan kami di Papua Barat pada langkah pertama ini. Momentum yang sangat baik berbagi untuk para pelayan di Papua Barat. Kami berdoa Tuhan menolong setiap pelayan pegiat hamba Tuhan untuk jujur melangkah dan menjadikan jemaat Tuhan sebagai pahlawan, pejuang iman, wujud tanda syukur atas anugerah Tuhan. Amin.
Ya, itu tadi dari Bapak Engel. Kalau Sobat Media mau berbagi, bisa langsung menghubungi kami di WhatsApp tadi ya. Nomornya di 0821 2312 2049. Ya, itu saja. Sampai di sini dulu kabar buku kita kali ini. Saya Citra Dewi Siaan Saya dan Yoel Indrasmoro. pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar buku selanjutnya. Bangun jiwa via media.